Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu tentang jika dia di hadapan kamu, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Jadi ini adalah sebuah pembacaan tentang seandainya ya, atau jika dia ada di hadapan kamu, hal apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Kita akan baca sama-sama. Dia ini boleh siapa aja, boleh pasangan kamu, boleh orang masa lalu kamu, boleh mantan kamu, silakan siapa saja. Kita akan coba baca sama-sama ya. Tentang jika dia di hadapan kamu, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Nyalakan notifikasinya. Untuk udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Jika dia di hadapan kamu, apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Sekarang fokus ya. Bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Jika dia ada di hadapanku, apa yang ingin dia sampaikan kepadaku? Kembali tanyakan dalam hati, jika dia ada di hadapanku, apa yang ingin dia sampaikan kepadaku? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, jika dia ada di hadapanku, apa yang ingin dia sampaikan kepadaku? Kita akan baca sama-sama. Tarotku akan ambil 3 buah kartu di awal. Kita punya 3 buah kartu ya. Jika dia ada di hadapanku, apa yang ingin dia sampaikan kepada aku? Kita lihat. Kartu pertama, cerita 6 pentakel. Ini cerita tentang bagaimana sebenarnya ada hal-hal yang dia ingin lakukan untuk kamu, tapi belum dia lakukan. Seandainya dia ada di hadapan kamu, dia akan menyampaikan tentang hal-hal yang sebenarnya ingin dia lakukan untuk kamu, tapi hingga saat ini dia belum lakukan untuk kamu. Hal-hal ini lebih ke arah hal-hal yang sifatnya nyata, elemental bumi. Jadi kartu-kartu pentakel ini tentang janji-janji dia yang belum dia lakukan. Tentang hal-hal yang ingin dia berikan atau wujudkan untuk kamu, yang selama ini menurut dia ingin dia lakukan, tapi dia belum lakukan sama kamu. Jadi saat dia ada di hadapan kamu, hal inilah yang akan dia sampaikan pada kamu. Tentang janji-janji, keinginan-keinginan yang selama ini belum dia lakukan untuk kamu. Cerita yang pertama. Kita akan menuju ke cerita yang kedua. Jika dia di hadapan kamu, apa yang ingin dia lakukan kepadamu? 8 cup, Saturnus di Pisces. Bukan cerita positif. Jika ada kesempatan dia ada di hadapan kamu, apa yang dia sampaikan ya dia ingin sembunyi. Dia benar-benar merasa malu untuk berjumpa dengan kamu. Dia benar-benar merasa tidak layak untuk berjumpa dengan kamu. Jadi saat dia di hadapan kamu, ini ada sebuah cerita dia benar-benar ingin menyampaikan bahwa ya dia nggak layak buat kamu, dia sudah banyak menyakiti kamu, atau dia benar-benar menyesal, pernah menghilang, pernah pergi dari kamu. Cerita 8 cup, meninggalkan kamu.
Selanjutnya adalah cerita 9 cup. Jika dia ada di hadapan kamu, apa yang ingin dia sampaikan sama kamu? Kartu 9 cup bercerita bahwa dengan adanya kamu, dengan hadirnya kamu dalam hidup dia, ada banyak hal positif yang dia dapat dalam hidup dia. Ada banyak perkembangan, ada banyak kemajuan. Cerita Jupiter di Pisces. Khususnya kalau dulu dia mungkin punya rasa nggak nyaman dalam hati dia punya banyak kecewa, dia punya banyak trauma. Sejak bersama dengan kamu, dia bisa mengurangi hal ini dan bahkan bisa menyembuhkan diri. Jadi saat dia ada di hadapan kamu, yang ingin dia sampaikan sama kamu adalah sebuah cerita bahwa kamu sudah membuat dia untuk bisa bangkit kembali. Cerita yang ketiga. Mungkin kamu ada di cerita pertama, kedua, atau ketiga. Kita akan eksplorasi lagi ya. Jika kamu berada di cerita pertama, jika dia ada di hadapan kamu. Di cerita pertama tadi adalah dia menyampaikan bahwa ada banyak hal-hal yang harusnya ingin dia lakukan sama kamu tapi belum dia lakukan. Kita lihat lebih jauh. Kembali ada kartu materi ya, kartu pentacle, 5 pentacle. Setelah dia bercerita bahwa ya dia belum bisa mewujudkan banyak hal untuk kamu. Dia pingin melakukan banyak hal untuk kamu, tapi selanjutnya dia akan bercerita tentang kesusahan dia khususnya untuk masalah materi. Kenapa dia belum bisa mewujudkan, kenapa dia belum bisa serius, kan ada halangan ini, ada halangan itu, ada problem ini, ada problem itu. Cerita selanjutnya kembali ke arah sana. Bisa jadi janji-janji awal kembali nggak ditepati. Kita akan lihat yang cerita kedua ya. Jika dia ada di hadapan kamu. Di cerita pertama tadi, dia benar-benar merasa menyesal pernah meninggalkan kamu, telah meninggalkan kamu. Kita akan lihat selanjutnya. Ada cerita 7 pentacle. Cerita 7 pentacle juga bukan cerita positif. Dia akan cerita lagi tentang masa depan. Seandainya dulu aku gak meninggalkan kamu. Kembali seandainya. Saturnus di Taurus. Tapi kenyataannya dia udah meninggalkan kamu. Dia akan bercerita, seandainya aku dulu gak ninggalin kamu, mungkin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan bersama. Atau mungkin hidup kita gak akan seperti ini, hidupku gak akan seperti ini. Cerita dia 7 pentacle. Sekali lagi cerita 7 banyak berkaitan dengan ilusi. Karena pada realitanya ya dia meninggalkan kamu. Kita lihat lebih jauh lagi yang kanan tadi. Jika dia ada di hadapan kamu, dia akan menyampaikan bahwa kamulah yang membuat dia bisa kembali memiliki perasaan yang baik, memiliki cinta, memiliki rasa, hal-hal positif. Kita lihat selanjutnya. Jika dia ada di hadapan kamu, dia akan menyampaikan bahwa kamulah yang menyembuhkan dia dari luka di masa lalu dia. Dia pernah punya rasa kecewa, dia pernah punya rasa sakit, dia pernah ditinggalkan ataupun disakiti di masa lalu. Tapi pertemuan dengan kamu membuat dia bisa lepas dari perasaan ini. Dia bisa sembuh, dia bisa bangkit, cerita baik. Kita lihat lebih jauh lagi yang pertama ya. Di kartu awal tadi ada cerita janji-janji ya. Kartu kedua keluhan. Kita lihat kartu yang ketiga. Jika dia ada di hadapan kamu, yang pertama dia cerita tentang janji-janjinya banyak yang mau dia lakukan untuk kamu. Yang kedua dia cerita tentang keluhan, dan yang terakhir dia akan berusaha untuk saat ini bagaimana caranya membuat kamu kembali merasa dicintai, dan juga dia akan berbuat atau berusaha menyampaikan bagaimana caranya agar kamu juga mau mencintai dia lagi. Cerita seperti ini ya. Masih cukup positif di akhir. Kita akan menuju ke kartu yang kedua ya. Cerita di mana di awal ya dia menyesal pernah meninggalkan kamu. Untuk yang punya cerita pernah ditinggalkan, dan dia ada di hadapan kamu ya. Kartu pertama, dia menyesal meninggalkan kamu, bahkan dia malu dan gak ingin berjumpa sama kamu. Dia takut untuk ketemu kamu. Kartu kedua, dia mulai cerita. Dia mulai menyampaikan, seandainya kita gak berpisah, seandainya aku gak ninggalin kamu, dia akan bilang, mungkin semuanya akan jauh lebih baik. Mungkin banyak hal yang bisa terwujud. Karena buat dia, kamu adalah orang yang benar-benar dia cintai. Menurut versi dia, yang sebenar-benarnya dia cintai. Tapi ceritanya yang ini dia udah pergi ya. Cerita yang ketiga. Jika dia di hadapan kamu, apa yang ingin dia sampaikan sama kamu? Kamu orang yang bisa membuat dia sembuh, bisa membuat dia mengenal cinta kembali.
Orang yang membuat dia bisa melepaskan masa lalunya dan sakit hati di masa lalunya. Dan di akhir adalah kamu atau bertemu dengan kamu adalah keberuntungan yang paling baik yang dia temui dalam kehidupan dia. Cerita yang positif. Untuk kamu yang berada di cerita paling kanan ini bagus sekali. Jadi saat dia ada di hadapan kamu adalah dia menemukan orang yang bisa membuat dia bangkit kembali, punya rasa cinta kembali, punya rasa sayang kembali, dan dia menyadari betul bahwa bertemu dengan kamu merupakan sebuah berkat yang luar biasa dalam hidup dia. Sedangkan yang ini, meninggalkan kamu adalah sebuah penyesalan, karena akhirnya dia sadar bahwa kamu adalah orang yang benar-benar dia cintai. Untuk yang punya cerita ini, dia berjanji atau dia ingin menyampaikan sama kamu bahwa ada banyak hal yang sebenar-benarnya ingin dia lakukan untuk kamu. Namun dia punya banyak keterbatasan, banyak kekurangan, banyak masalah, banyak problem. Tapi buat dia, kamulah orang yang dia cintai, dan kamulah orang yang bisa membuat dia sebenarnya juga merasa dicintai. Cerita yang pertama. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini tentang jika dia ada di hadapan kamu, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Dan ingat, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Terima kasih.